Halo Sobat Media, saya Berniken Nenggolan dengan nomor NIM 1802 112283. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Riau, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Saya akan menyampaikan materi tentang aplikasi sistem informasi di fungsi-fungsi organisasi. Sistem informasi pertama yaitu sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi atau Accounting Information System adalah penerapan sistem informasi ke sistem akuntansi manual. Sistem akuntansi manual mempunyai beberapa sistem-sistem bagian yang berupa siklus akuntansi. Yang pertama, siklus pendapatan. Siklus pendapatan menunjukkan prosedur akuntansi dari sumber data sampai ke proses pencatatan atau pengolahan akuntansinya. Yang kedua, siklus pengeluaran kas. Siklus pengeluaran kas merupakan prosedur pengeluaran kas dari proses pembelian sampai ke proses pembayarannya. Yang ketiga, siklus konversi. Siklus konversi merupakan siklus produksi dari bahan mentah sampai ke barang jadi. Keempat, siklus manajemen sumber daya manusia. Siklus ini melibatkan prosedur penggajian. Yang kelima, siklus buku besar dan pelaporan keuangan. Siklus ini berupa prosedur pencatatan atau perekaman ke jurnal dan buku besar. Pencetakan laporan keuangan, datanya diambil dari file buku besar. Melalui informasi yang dihasilkan, sistem informasi akuntansi mempunyai 3 tujuan utama, yaitu 1. Mendukung operasi sistem sehari-hari. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan manajemen. Dan yang ketiga, memenuhi kewajiban yang berhubungan dengan pertanggungjawaban. Sistem informasi kedua yaitu sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran adalah sistem informasi yang mendukung perencanaan, kontrol, dan pemrosesan transaksi yang dibutuhkan untuk penyelesaian aktivitas pemasaran seperti manajemen penjualan, advertising, dan promosi. Sistem informasi pemasaran mempunyai 5 komponen yang sama dengan sistem informasi secara umum. Yang pertama, komponen output pemasaran. 5 komponen informasi umumnya dibutuhkan oleh manajemen di fungsi pemasaran yang dikenal dengan istilah 4P dan 1 integration mix, yaitu product, place, promotion, price, and integration mix. Yang kedua, ada komponen model pemasaran. Komponen ini digunakan untuk menghasilkan laporan bagi keperluan anggaran operasi, strategi penentuan harga produk, dan evaluasi produk baru. Yang ketiga, ada komponen basis data pemasaran. Basis data ini terdiri dari data riset pemasaran, data eksternal pemasaran, dan data keuangan pemasaran. Yang keempat, komponen input pemasaran. Komponen ini diperoleh dari sumber internal dan eksternal. Sumber eksternal yaitu data pesaing, industri, aturan pemerintah. Dan untuk sumber data internal yaitu data keuangan dan non-keuangan. Kemudian komponen yang kelima adalah pemakai informasi sistem informasi pemasaran. Pemakai sistem informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi pemasaran adalah manajer yang berada di dalam fungsi pemasaran.
Sistem informasi yang ketiga adalah sistem informasi produksi. Sistem informasi pemanufakturan atau sistem informasi produksi adalah sistem informasi yang mendukung perencanaan, kontrol, dan penyelesaian proses manufaktur. Sistem informasi produksi memberikan informasi kepada semua tingkatan manajer di fungsi produksi. Ada 4 komponen dalam sistem informasi produksi. Yang pertama, komponen output produksi. Output produksi yang dihasilkan oleh sistem informasi produksi yaitu 1. Informasi tentang proses produksi, 2. Informasi tentang persediaan, 3. Informasi tentang kualitas produk, dan yang keempat, proses tentang biaya produksi. Komponen kedua adalah komponen model produksi. Beberapa model digunakan di sistem informasi produksi, yaitu antara lain: pertama, model matematis titik pemesanan kembali. Yang kedua, model matematis pemesanan kuantitas ekonomis. Dan yang ketiga, model matematis perencanaan kebutuhan material. Komponen ketiga adalah komponen basis data produksi. Basis data produksi ini dibentuk dari 3 sumber input, yaitu data eksternal produksi, data internal riset produksi, dan data internal keuangan produksi. Yang keempat, ada komponen input produksi. Komponen input sistem informasi produksi juga terdiri dari 3 bagian, yaitu 2 bagian untuk mendapatkan data internal dan 1 bagian untuk mendapatkan data eksternal. Sistem informasi yang keempat adalah sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia atau Human Resource Information System adalah penerapan sistem informasi di fungsi produksi untuk mendukung kegiatan-kegiatan manajer di fungsi sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia adalah sistem informasi yang mendukung aktivitas manajemen seperti perekrutan, seleksi, dan penerimaan, penempatan dan penilaian performa, serta pelatihan dan pengembangan. Berikut komponen dari sistem informasi sumber daya manusia. Yang pertama, komponen output sumber daya manusia. Komponen output sumber daya manusia terdiri dari 5 informasi, yaitu yang pertama, informasi tentang perencanaan tenaga kerja. Yang kedua, informasi tentang pengadaan tenaga kerja atau rekrutmen. Yang ketiga, informasi tentang pengelolaan tenaga kerja. Yang keempat, informasi tentang benefit. Dan yang kelima, informasi tentang lingkungan kerja. Komponen kedua yaitu komponen model sumber daya manusia. Beberapa model digunakan di sistem informasi sumber daya manusia, seperti model matematis untuk menghitung gaji, menghitung bonus, menentukan kompensasi, dan menentukan besarnya benefit. Komponen ketiga, komponen basis data sumber daya manusia. File basis data sumber daya manusia dibentuk dari 3 sumber input, yaitu data eksternal sumber daya manusia, data internal riset sumber daya manusia, dan data internal keuangan sumber daya manusia. Komponen keempat yaitu komponen input sumber daya manusia. Sumber data eksternal atau Human Resource Intelligence adalah data yang berhubungan dengan data dari lingkungan luar seperti data serikat pekerja, pemerintah, lulusan universitas, dan lain-lain. Sumber data internal dapat terdiri dari 2 bagian, yaitu data keuangan dan data non-keuangan. Data keuangan dapat diperoleh dari basis data akuntansi.
data sumber daya manusia non-keuangan dapat diperoleh melalui riset sumber daya manusia. Sistem informasi yang kelima adalah sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan atau Financial Information System merupakan penerapan sistem informasi di fungsi keuangan untuk mendukung kegiatan-kegiatan manajer di fungsi keuangan. Sistem informasi keuangan adalah sistem informasi yang mendukung manajer keuangan dalam mengatur keuangan bisnis serta alokasi dan kontrol terhadap sumber daya keuangan. Ada 4 komponen dari sistem informasi keuangan. Yang pertama, komponen output keuangan. 7 macam kelompok output dapat dihasilkan oleh sistem informasi keuangan. Yang pertama, informasi tentang forecast keuangan. Yang kedua, informasi tentang modal kerja. Yang ketiga, informasi tentang investasi. Yang keempat, informasi tentang pendanaan. Yang kelima, informasi tentang budget keuangan. Yang keenam, informasi tentang kinerja keuangan. Dan yang ketujuh, informasi anggaran. Yang kedua, komponen basis data keuangan. File basis data keuangan juga dibentuk dari 3 sumber input, yaitu data eksternal keuangan, data internal kebijakan keuangan, dan data internal keuangan. Yang ketiga, komponen model keuangan. Beberapa model digunakan di sistem informasi keuangan, misalnya model matematis portofolio optimal untuk analisis investasi, model-model net present value, payback period, dan internal rate of return digunakan untuk analisis capital budgeting. Yang keempat, komponen input keuangan. Komponen input di sistem informasi keuangan juga terdiri dari 3 bagian, yaitu 2 bagian untuk mendapatkan data internal dan 1 bagian untuk mendapatkan data eksternal. Sumber data keuangan eksternal disebut juga dengan financial intelligence, data dan berhubungan dengan data dari lingkungan luar, seperti data pemerintah, dan juga pasar modal, pasar uang, dan lain-lain. Sumber data internal dapat terdiri dari 2 bagian, yaitu data kebijakan perusahaan dan data keuangan dari akuntansi. Yang keenam, Enterprise Resource Planning atau ERP, dan Systematische Anprogrammentwicklung SAP. ERP adalah suatu perangkat lunak paket dengan aplikasi yang terintegrasi untuk digunakan secara luas di organisasi. ERP termasuk Transaction Processing System, ditambah dengan sistem-sistem informasi fungsional yang terintegrasi. Aplikasi ERP meliputi fungsi-fungsi akuntansi, keuangan, sumber daya manusia, pemasaran, dan logistik. Yang pertama, fungsi akuntansi meliputi modul-modul seperti buku besar, piutang, piutang dagang, dan juga hutang dagang. Yang kedua, fungsi keuangan meliputi modul-modul analisis portofolio, analisis risiko, dan juga analisis kredit. Yang ketiga, fungsi sumber daya manusia meliputi modul-modul rekrutmen, penggajian, dan manajemen personil. Yang keempat, fungsi pemasaran meliputi manajemen relasi pelanggan, pemasukan order, dan pemrosesan order. Yang kelima, fungsi logistik meliputi perencanaan produksi, manajemen material, dan manajemen pabrik. Yang kedua, SAP. Perusahaan SAP didirikan pada tahun 1972 oleh 5 orang mantan karyawan IBM di Mannheim, Jerman.
Selanjutnya perusahaan SAP berganti nama dan kantor pusatnya berada di Waldorf, Jerman. Pemakai SAP diantaranya adalah perusahaan kimia Dow Chemical Company dan IE DuPont de Nemours and Company, perusahaan minyak Chevron Corporation dan Exxon Corporation, perusahaan komputer Apple Computer, dan IBM dan Intel. Kesimpulan, sistem informasi dapat diterapkan secara internal dan juga eksternal perusahaan. Secara eksternal, sistem informasi yang ada ditarik keluar menjangkau pelanggan, dan secara internal, sistem informasi dapat diterapkan di dalam fungsi-fungsi organisasi atau di tingkatan organisasi. Yang pertama, ada sistem informasi akuntansi, yaitu sistem informasi yang merekam dan melaporkan transaksi bisnis, aliran dana dalam organisasi, dan menghasilkan laporan keuangan. Yang kedua, sistem informasi pemasaran adalah sistem informasi yang mendukung perencanaan, kontrol, dan pemrosesan transaksi yang dibutuhkan untuk penyelesaian aktivitas pemasaran seperti manajemen penjualan, advertising, dan promosi. Yang ketiga, sistem informasi pemanufakturan atau sistem informasi produksi adalah sistem informasi yang mendukung perencanaan, kontrol, dan penyelesaian proses manufaktur. Yang keempat, sistem informasi sumber daya manusia adalah sistem informasi yang mendukung aktivitas manajemen seperti perekrutan, seleksi, dan penerimaan, penempatan, dan penilaian performa, pelatihan, dan juga pengembangan. Yang kelima, sistem informasi keuangan adalah sistem informasi yang mendukung manajer keuangan dalam mengatur keuangan bisnis, serta alokasi dan kontrol terhadap sumber daya keuangan. Yang keenam, ERP adalah suatu perangkat lunak paket dengan aplikasi yang terintegrasi untuk digunakan secara luas di organisasi dan perusahaan yang menggunakan sistem SAP adalah perusahaan kimia Dow Chemical Company, perusahaan minyak Chevron Corporation dan Exxon Corporation, perusahaan komputer Apple Computer, IBM, dan Intel. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih karena telah menyaksikan video ini, dan jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Jika video ini bermanfaat, kalian juga bisa share ke teman-teman kalian di media sosial manapun. Terima kasih, dan sampai jumpa.